Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwafidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini Allah pertemukan di majelis yang sangat-sangat mulia dan diberkahi Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dicatat sebagai amal solih di sisinya. Jemaah yang berbahagia, kita akan lanjutkan malam hari ini surah Al-Lail, masuk pada ayat yang ke-8. Wa amma man bakhila wastaghna. Sebelumnya kita perlu murojaah, membaca dulu surah Al-Lail ayat 1 sampai 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula
talazza la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda saw. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pertemuan yang terdahulu kita telah kaji 3 kelompok orang yang akan mendapatkan satu kemudahan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dilukiskan oleh Allah pada surah 5 ayat 5, yaitu a'ta, yang kedua wattaqa. Sedangkan yang ketiga difirmankan oleh Allah pada ayat 6, wasaddaqa bil husna. Nah, kemudian kita akan kaji kelompok yang kedua, yang sebaliknya mereka akan mendapatkan satu kesulitan hidup yang nantinya baik di dunia maupun di akhirat. Siapakah kelompok kedua itu? Allah firmankan pada ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna. Yang pertama adalah orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Nah, apa itu bakhil? Itu telah kita kaji pada pertemuan yang terdahulu. Pengertian tentang bakhil. Nah, beberapa macam tentang bakhil. Kemudian bakhil itu adalah sifat yang buruk. Kemudian berikutnya bakhil itu karena sifat buruk harus kita apa? Kita hilangkan. Mengapa itu harus kita hilangkan? Padahal itu sudah merupakan apa? Sifat bawaan dari Allah. Ada beberapa alasan
yang memperkuat sifat bakhil harus kita hilangkan. Berikutnya akibat buruk dari sifat bakhil. Kemudian usaha dari manusia agar bisa terhindar dari sifat bakhil dengan bimbingan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan faktor apa yang menjadikan orang itu adalah bakhil. Dan orang yang beruntung adalah orang yang terpelihara dari sifat bakhil. Lah, semua itu masuk pada kelompok yang kedua dari pembahasan yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yang nantinya akan mendapatkan kesulitan hidup yaitu wastagna. Masih pada ayat berapa? 8. Dulu baru bakhil, sekarang wastagna. Apa itu wastagna? Yaitu merasa dirinya apa? Cukup. Orang yang merasa dirinya itu cukup. Orang yang merasa dirinya cukup maksudnya orang yang sudah tidak butuh kepada Allah. Itu nanti akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, baik kesulitan di dunia ataupun kesulitan di akhirat. Padahal setiap manusia itu pasti apa? Butuh kepada Allah. Nah, kebutuhan kepada Allah ini merupakan kondisi semua makhluk. Semua makhluk. Tidak hanya siapa? Manusia saja. Semua makhluk akan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hal ini merupakan sifat yang melekat pada setiap makhluk. Melekat pada setiap makhluk. Lah, kebutuhan kepada Allah itu apa saja? Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh semua makhluk, utamanya siapa? Manusia. Kok sampai tidak butuh kepada Allah? Padahal butuh. Apa contohnya? Yang pertama, kebutuhan manusia itu adalah tentang karunia Allah. Semua makhluk butuh karunia dari Allah. Yang kedua, semua makhluk membutuhkan apa? Nikmat Allah. Yang ketiga, semua makhluk membutuhkan kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak yang lain tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh makhluk, utamanya manusia. Kok sampai ada orang yang sudah merasa apa? Cukup, wastagna, tidak butuh kepada Allah.
Misalkan orang mau tidur, itu pengennya apa? Orang mau tidur pengennya apa? Wih, pengen udah tahu sare ora ta? Lah yo wong arep sare kuwi pengennya apa? Pengen tidur nyenyak. Semua orang kalau mau tidur butuh tidur dengan nyenyak. Lah tidur dengan nyenyak, yang memberikan nyenyak itu siapa? Allah. Betapa susahnya apa? Orang yang sulit untuk tidur. Berarti butuh Allah. Jangan dikira sederhana itu tidak butuh kepada Allah, butuh kepada Allah. Nyenyak itu tidak harus berada di tempat yang mewah. Tidak harus di tempat yang mewah. Yang mewah itu maksudnya apa? Iya, tempat tidurnya Algas Spring Bed yang harganya 1 miliar. Jora apa wis ben jenenge wong dodol karo tuku nek misalkan tempat tidurnya itu harganya 1 miliar, bisa dibeli nggak? Bisa nggak? Wah, tenane sampeyan gitu. Maksudnya yang membeli ke sampeyan orang lain. Oh alah, tak kira sampeyan. Iya, tempat tidur yang harganya 1 miliar, manusia itu bisa membelinya 1 miliar, tapi belum tentu bisa membeli nyenyak dalam tidur. Lah, siapa yang memberikan nyenyak dalam tidur? Allah. Berarti sebenarnya manusia itu butuh kepada Allah. Gimana coba? Setelah tidur dengan nyenyak, butuh apa? Butuh bangun. Habis bangun mau apa? Mau? Iya. Mosok bangun terus sholat itu ya enek. Iya. Ya, habis bangun ya butuh beberapa aktivitas. Lah, orang bisa aktivitas itu datangnya dari mana? Dari Allah. Coba orang yang tahu-tahu setelah bangun nggak bisa kemana-mana. Ayo, sahabatnya yang siapa? Nah, baru merasakan, oh iya ya, saya butuh kepada Allah. Allah kok menjadikan saya setelah tidur seperti ini, nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana. Butuh kepada Allah. Lah, orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, itu nanti kata Allah akan menjadikan sulit dalam kehidupannya, baik kehidupan di mana? Di dunia ataupun di akhirat. Coba dibuka surah Fatir. Surah Fatir. Surah Fatir. Coba dibuka bersama. Nah, penjenengan buka Quran, saya minum. Ya bagi-bagilah. Surah Fatir, surah yang keberapa? 35. Ayo dibuka Bapak Ibu. Surah yang ke-35. Ayatnya 15, 16 dan 17. Surah Fatir, surah yang
35 ayat 15, 16, 17. Ya ayyuhan nas, terus antumul fuqara'u ilallah, terus wallahu huwal ghaniyul hamid, terus iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqi jadidin wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Kita lihat pelan-pelan. Wahai manusia. Kata siapa ini? Allah. Wahai manusia. Sebab tadi ada manusia yang tidak merasa butuh kepada Allah, maka Allah katakan, wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Kamu siapa? Manusia. Kamu manusia itu yang butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya. Maksud Allah yang maha kaya ini apa? Tidak memerlukan sesuatu, tidak butuh sesuatu. Siapa itu? Allah. Allah itu Ghani, tidak butuh sesuatu, nggak perlu sesuatu. Ya butuh siapa? Manusia. Dan juga Allah itu maha terpuji. Yang pertama, yang butuh adalah manusia kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Jika Allah menghendaki, pasti Allah memusnahkan kamu. Ayo, kalau Allah menghendaki, pasti Allah akan memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Untuk apa? Menggantikan kamu. Kalau Allah menghendaki. Dan yang demikian itu maksudnya gimana? Maksudnya yang demikian itu maksudnya gimana? Hah? Ingin mengganti kamu dengan yang lain, itu bagi Allah tidak apa? Sulit. Enggak sulit. Kalau Allah kehendaki, kamu dimusnahkan, diganti yang lain. Bagi Allah mudah, enggak ada yang sulit. Imam Asy-Syaukani mengomentari ayat ini adalah mereka butuh kepada Allah dalam semua urusan, baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Itu semua butuh kepada Allah.
Maka kalau ada manusia yang sudah merasa cukup dan tidak butuh kepada Allah, itu sesuatu yang Allah janjikan akan mengalami satu kesulitan. Buka surah Muhammad. Buka surah Muhammad. Surah Muhammad, surah yang ke 47. Surah Muhammad, surah yang ke-47, ayatnya 38. Ayatnya 38. Wa may yabkhal, terus fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha apa? Kaya. Allah yang maha kaya. Sedangkan kamulah orang yang butuh kepada Allah. Allah katakan seperti itu. Yang kaya itu Allah, bukan manusia. Orang itu kalau kaya itu butuh enggak? Enggak. Allah sudah maha kaya, enggak butuh. Sedangkan yang butuh siapa? Manusia. Manusia itu fakir, sangat butuh. Nah, ayat ini untuk memberikan satu edukasi kepada orang yang beranggapan dia sudah merasa cukup dan tidak butuh kepada Allah. Dipertajam lagi oleh Rasulullah dalam hadis qudsinya. Ini Allah mempertajam lagi tentang kebutuhan manusia kepada Allah. Kalau ayat tadi masih sifatnya umum, sekarang Rasulullah memerinci seperti ini butuhnya. Bagaimana? Hadis qudsi, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfirul dzunuba
jami'an wastaghfiruni aghfir lakum. Meneng niki dahar apa ngrungokke? Kok eneng sorok cak-cek ngono. Kene iki maca tenanan ngono malah mupyak-pyak dahar. Ya kuwi enake wong ngaji mustamik ngrungokke ya mung ngono kuwi kok. Ustate maca dawane ra jamak tenanan ngono pyak engko rampung dahar turu. Walah menah. Nah, sudah. Ini lebih detail. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu sesat. Kamu semua sesat, kecuali orang yang aku beri hidayah. Berarti orang sesat itu butuh apa? Hidayah. Hidayah itu dari mana? Allah. Berarti orang butuh kepada Allah. Iya, kamu semua itu adalah sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Contoh yang sederhana, nek lagi lungo terusan bingung, tersesat, butuh apa? Bantuan. Gini ya butuh bantuan. Butuh bantuan. Nggak bisa orang itu sudah tidak butuh sesuatu, apalagi butuh kepada Allah. Maka mintalah hidayah kepadaku, pasti ku beri hidayah kepada kalian. Berarti hidayah itu perlu diminta. Betul, hidayah itu perlu diminta. Mintalah hidayah kepadaku, pasti akan aku beri hidayah kepada kalian. Perlu diminta, minta hidayah. Namanya minta itu ada apa? Usaha, ada upaya. Ora kok meneng wae. Yo lur ngaji yo. Alam mbah iki ngaku ngetuk. Nah, itu. Nah, hidayah aja ditunggu, usaha itu. Ada usaha. Lah, Quran ini juga sebagai hidayah. Kapan Quran akan bisa memberi petunjuk? Kalau kita mau memperdalam, baru akan mendapat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu orang lapar. Kamu semua itu lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Siapa yang kasih makan? Allah. Maka jangan merasa tidak butuh kepada Allah. Allah katakan kamu semua itu lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, pasti aku beri makan kepada kalian. Carane njaluk pangan piye? Usaha. Ora kok mau ngadung, ya Allah berikan makan kepadaku, terpok ya enggak. Usaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua orang yang telanjang. Semua kamu itu telanjang. Ora enek wong lahir kok terus sapa ngomong katokan ngono. Semua kamu itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku beri pakaian kepadamu. Pertama tadi apa? Lali no, Pak.
Pertama tadi, kamu orang yang sesat. Yang kedua, kamu orang yang lapar. Yang ketiga, kamu orang yang telanjang. Lah semua itu mesti butuh. Wong lapar butuh makan, wong telanjang butuh pakaian, wong sesat butuh petunjuk. Semua itu siapa yang ngasih? Allah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua melakukan kesalahan, lakukan dosa, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Manusia itu awan tumindak salah, bengi tumindak salah. Tidak ada waktu yang tidak digunakan untuk berbuat salah oleh manusia. Siapa yang bisa menolak ini? Gak bisa. Kata Allah itu, siang malam kamu berbuat salah, sedangkan aku mengampuni segala dosamu semuanya. Tuh. Butuh ampunan? Iya. Kepada siapa? Allah. Allah yang ampuni. Maka mintalah ampunan kalian semua itu kepadaku, pasti aku ampuni. Ini lebih jelas dan lebih detail. Itu kelemahan manusia dan sangat membutuhkan ketergantungan kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, apa faktor yang menyebabkan sebagian manusia itu merasa tidak butuh kepada Allah? Apa faktornya? Yang mempengaruhi manusia itu kok sudah merasa cukup dan tidak butuh kepada Allah, itu apa? Nah, ini harus kita pahami. Lah kok nek awake dhewe faktor seperti ini, kita harus mulai hati-hati. Ini yang nanti menjadikan aku sudah tidak butuh kepada Allah, berarti sombong. Hati-hati. Apa itu faktor yang menyebabkan manusia sudah tidak butuh kepada Allah? Berarti dia merasa sombong, menyombongkan diri. Ini hati-hati kalau punya faktor seperti ini. Ini merupakan pintu masuk. Pintu masuk. Yang pertama, karena manusia memiliki fisik sehat lagi kuat. Nah, betul. Nek lagi sehat, lagi kuat, koyo wis ora empan dituthuk bledek. Rumangsane wis sehat, rumangsane kuat, mangane wis rasa, merasa cukup. Wah, urung ngelingi keneng vertigo. Wes fisike kaya ngopo, gede dhuwure, kaya ngopo kuwate, antem karo Gusti Allah. Mung sithik vertigo. Langsung nyungsep. Langsung nyungsep. Wes enggak bisa berkutik. Eneke mung merem. Wong iso ngomong merem mesti tau nglakoni vertigo. Eneke mung merem. Ing atase fisike jarene kuat. Alah, ngangkat idep semene iki ra kuat. Abote idep iki pirang kilo? Abote idep iki lho pirang kilo, rambut nggon apa iki nggon idep pirang kilo. Bareng keneng vertigo mung merem angkaten ora kuat. Nah iya kowe ngaku nek seperti itu ndak butuh kepada Allah. Wah sambate ya Allah,
ya Allah, baru sadar betapapun fisik itu sehat dan kuat, tetap semua itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ditanya, Masya Allah, fisikmu gilo kok sehat kuat, apa jawabnya? Inilah atas izin Allah, atas karunia Allah. Jadi semua orang butuh karunia. Tadi di awal butuh karunia kepada Allah. Yang kedua, apa faktornya? Orang kok terus merasa tidak butuh kepada Allah? Karena mampu bekerja yang menghasilkan duit yang mencukupi gaya hidupnya. Wong kuwi nek rumangsa wis esih nyambut gawe, hasile akeh, semua kebutuhan bisa tercukupi. Wah, wis rumangsane sudah semuanya dan segala-galanya ada pada duit. Semuanya ada pada duit. Semua bisa diselesaikan oleh duit, perasaannya. Nek lagi vertigo dikei duit yang ngono. Eneng ben. Melek ki hitungan duit iki hitungan piye? Nekat gitu. Yalah, pret. Wes melek kilo wong anu Pakde nyaurutang de sakmene akeh, hitungan sik melek enjo melek ra enjo. Hari ya. Dikira duit segalanya. Gak. Yang ketiga faktornya apa? Memiliki kekayaan yang melimpah. Hati-hati. Orang kalau punya fisik kuat, orang yang bekerja bisa menghasilkan yang luar biasa, orang yang diberi Allah kekayaan yang melimpah, hati-hati. Itu pintu masuk orang sombong yang nanti tidak akan merasa butuh kepada Allah. Dikira kekayaan yang melimpah itu bisa menyelesaikan segalanya. Kalau Allah ingin menghabiskan kekayaan yang melimpah itu, rakurang mergo. Rakurang mergo. Caranya gimana? Caranya Allah cabut kesehatannya. Kemudian setiap 2 hari sekali kontrolnya harus ke Singapura. Ayo, kontrolnya harus ke Singapura. Dan rumah sakit Singapura tidak mau untuk rawat inap, pokoknya harus dibawa pulang. Yang penting rong dino tekan kene. Neng kono nggak boleh nginep neng wilayah kono, kudu mulih. Ayo kowe bendino rong dino terus ngono kuwi. Ayo melimpah, nek mau akan menghabiskan limpahan harta itu mudah bagi Allah. Baru itu nanti akan terasa, ya Allah, baru ya Allah, baru ya Allah, butuh coba deh, kan begitu. Maka kita yang tidak diberi kekayaan yang melimpah, kita terus bersandar kepada Allah. Yang keempat, faktor yang menyebabkan orang tidak butuh kepada Allah karena punya jabatan yang tinggi. Sebagai penguasa. Memang manusia adalah
sangat melampaui batas. Dibuka pada surah Al apa? Al ndek nulis kok Al-Alaq. Al-Alaq. Sudah kita bahas. Jadi manusia itu memang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Terus ar-ahus taghna. Terus inna ila rabbikar ruj'a. Ayat berapa? Cepat. Esok cepat langsung takon boleh. Waktu habis. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, kata Allah, karena dia melihat dirinya apa? Istaghna, serba cukup, kesehatan cukup, fasilitas cukup, pangkat cukup, semuanya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Bahaya merasa tidak butuh kepada Allah. Apa bahayanya? Nah, sampai kita harus pahami bahaya apa yang akan menimpa bagi orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Surah Yunus. Surah Yunus. Yunus surah yang keberapa? Nah, masih cetek itu. 10 ayat 7 dan 8. Maka jangan sampai tidak merasa butuh kepada Allah. Maka kita ketahui bahayanya. Apa? Innallazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya. Terus watma'annu biha. Terus wallazina hum an ayatina ghafilun. Temu dereng kok meneng wae. Ulaika ma'wahumun nar. Terus bima kanu yaksibun. Kita lagi ketemu kita. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, maksudnya apa? Tidak percaya akan pertemuan dengan kami siapa? Allah, dan merasa puas lagi dengan kehidupan dunia, puas kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan dunia itu, puas, tentram. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya neraka. Disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan, karena sudah merasa puas dan tentram dari kehidupan dunia segala-galanya. Lah, orang yang seperti itu akan menemui kehinaan dan kesengsaraan kehidupan di akhirat. Bahkan terkadang kehinaan itu
sudah disegerakan di mana? Di dunia. Ora usah nunggu sampai akhirat, kata Allah. Kehinaan itu sudah diberikan di dunia. Coba dilihat surah Al-Ankabut surah Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17. Sabun innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan wabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Kemudian dibuka surah Al-Hajj. Itu nanti dibaca sendiri di rumah. Saya cuma menunjukkan Al-Hajj ayat 11 dan 12. Al-Hajj ayat 11 dan 12. Nah, nanti dibaca terakhir karena waktu. Apakah Allah rugi dengan pengingkaran manusia? Pertanyaannya, jawabnya gimana? Tidak. Jadi Allah itu tidak akan rugi meskipun manusia itu ingkar. Jadi merasa orang itu sudah tidak butuh kepada Allah, apa Allah rugi? Enggak, Allah enggak rugi. Karena Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Buka surah Ibrahim ayat 8. Surah Ibrahim ayat 8. Iki rada cepet iki wis. Ibaratnya kuliah semester 5 kok. Rada cepet. Wis nak-nuk golek terserah. Surah Ibrahim ayat 8. Nomornya berapa Ibrahim? Berapa? 14. Cepet aja dicari nomornya. Surah Ibrahim ayat 14. Ayatnya 8. Nah, ini sebagai bukti Allah katakan nggak bakal rugi dengan keingkaran manusia. Enggak. Wa qala Musa, terus in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, terus la ghaniyun hamid. Nah, kini cepet.
Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, semuanya yang ada di bumi, orang wilayah tertentu, semuanya mengingkari orang yang ada di bumi ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji, nggak akan ngalami apa-apa, tidak akan mengurangi derajatnya Allah, karena Allah nggak butuh. Ditutup dengan hadis qudsi. Nah, mulai mendengarkan dan makan ini. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki. Terakhir, wahai hamba-hambaku, dengarkan saja ini. Seandainya yang pertama dan yang terakhir, pertama dan akhir dari kalangan jin dan manusia, berarti dari kapan? Adam sampai akhir, dari jin dan manusia semua merupakan setakwa-takwa makhluk di antara kalian, di semuanya takwa hebat, tidaklah yang demikian itu akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Gak nambah apa-apa. Semua jin manusia dari awal sampai akhir sebaik-baik takwa gak akan menaikkan sesuatu padaku. Dan seandainya yang pertama dan yang akhir dari kalangan jin manusia merupakan seburuk-buruk makhluk di antara kalian, tidaklah yang demikian itu mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Enggak. Berarti semuanya adalah manusia, butuh kepada Allah, dan Allah tidak akan butuh. Seandainya orang itu baik, tidak akan mengangkat tambah derajatnya Allah. Seandainya itu durhaka, tidak akan mengurangi sedikit pun tentang kekuasaan Allah. Allah adalah Maha Kaya, tidak membutuhkan kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini wastaghna, yaitu orang yang tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu nanti akan mendapatkan satu kesulitan dalam hidupnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kelompok yang berikutnya, siapa yang nantinya akan mendapatkan kesulitan kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah kita kaji pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.